surat ke-23, surat Al-Mu'minun, mulai ayat 101. Ini khulasohnya atau konklusinya, kesimpulan isi dari surat Al-Mu'minun terpaparkan di bagian akhir. Mulai ayat 101, surat Al-Mu'minun ayat 101. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza nufiqa fis-sur Fa'idza nufiqa fis-sur fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Faman khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun. Talbaqu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Ya, kita pahami dulu. Fa'idza nufiqa fis-sur, maka apabila sangkakala ditiup. Ini fa'idza, ini pasti terjadi. Jadi pasti ketika sangkakala ditiup, para ansara bainahum, tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka. Artinya pertanggungjawabannya sendiri-sendiri. Yauma idzin, ketika itu atau hari itu. Wala yatasaalun, dan tidak ada pula satu dengan yang lain saling bertanya-tanya. Udah gak sempat lagi.
sudah tidak sempat lagi, nggak kober lagi, sudah sibuk dengan urusan sendiri-sendiri, nggak sempat lagi tanya-tanya satu dengan yang lain. Tadi malam sebelum pulang itu ada beberapa mahasiswa yang belum pulang masih tanya. Tampaknya mereka semakin penasaran. Dan tanya, Pak, itu kalau orang kafir, orang musyrik itu besok di akhirat ada kebaikan, nggak ada pahalanya enggak? Saya jawab, ya mereka punya apa-apa buat di dunia ini, cuma karena dia tidak bersih keimanannya, dikotori dengan kemusyrikan, kalau tidak ada kepercayaan atau kekafiran, ada juga yang karena kemunafikan, ada yang juga dengan murtad, zindik, seterusnya. Sehingga amalnya terhapus, pahalanya terhapus. Dan karena sudah terhapus ya nggak perlu dihisab lagi, nggak perlu diperhitungkan lagi, nggak perlu dinilai lagi. Terus kalau orang-orang kafir punya dosa-dosa, punya kesal pada orang-orang, nanti gimana membalikannya? Yang membalikannya nggak bisa, nggak punya kebaikan. Apa bisa dosanya orang yang disakiti tadi itu dikurangi untuk menambah dosanya orang yang kafir tadi? Kalau iman betul, imannya betul, itu nanti orang akan memperoleh namanya fa'ulikal mulfaizu, mereka memperoleh keberuntungan. Untuk itu yang pokok dua, Allah mengampuni dosa-dosanya dan memasukkan ke surga selama-lamanya. Jadi kesalahan orang-orang yang beriman itu sudah diampuni. Karena sudah diampuni, ya sudah bersih. Karena bersihnya keimanan, ketauhidan. Nah, jadi jangan nanti menganggap bahwa mempertanggungjawabkan amal itu kita masih seperti di dunia ini, bisa ngobrol-ngobrol bareng-bareng, terus tanya dengan yang lain. Jadi sebutkan ya, itu falakansa babainakum iyama ini wala yatasa'alu. Jadi hubungan persahabatan, hubungan pertalian nasab satu dengan lain sudah terputus, dan mereka tidak saling bertanya satu dengan yang lain karena sudah tidak sempat lagi. Nah, ditentukan oleh imannya. Setelah imannya betul, baru ada amal soleh, baru ada pahala. Kalau imannya nggak beres, sudah tidak ada lagi amal soleh, sudah tidak ada lagi yang perlu dipisah. Faman khafat mawazinu faulaika alladzina faman taqwa mawazinu. Adapun orang-orang yang berat timbangan amalnya, faulaika humul muflihun. Nah, dia orang yang muflih, orang yang beruntung. Nah, orang yang muflih ini karena imannya benar, ketakwinannya betul, mengesahkan Allah, tidak mensebar dengan apapun, itu baru dia amalnya bisa dihitung. Semuanya tertulis pada kitab Iliyun, sehingga tinggal menerima raport kebaikan. Sebaliknya, bahwa khafat mawazinu, adapun orang-orang yang timbangan banyak lebih ringan, fa'ulaikal ladzina khasiru anfusahum, maka mereka orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Khasiru anfusahum, mereka merugikan diri sendiri, membuat bangkrut diri sendiri. Akhirnya apa? Di jahannam khalidu, mereka
di neraka jahanam kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalam neraka. Jadi kalau mengatakan begini, itu bukan apa ya? Bukan kalau memahami Quran itu dijelek-jelekan, dimasukkan ke neraka. Nah, yang menyebutkan, yang katakan itu firman Allah gitu. Ya karena firman Allah, ya harus dipahami apa adanya, tidak boleh dikurang-kurangi. Dan Allah berfirman, faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Allah berfirman, Allah mengatakan, kalau orang-orang kafir itu nggak apa-apa, besok juga masuk surga gitu. Nah kan nggak sesuai dengan firman Allah kan, jadi nggak jelas bedanya gitu antara orang yang beriman dengan orang yang musyrik, dengan orang kufur, dengan orang munafik. Jadi nggak ada bedanya kalau semua dikatakan faulaika, mereka itu juga akan masuk ke surga gitu. Nah, itu nggak sesuai dengan firman Allah, maka harus dipahami apa adanya. Dan taufaku wujuhahum nar, muka mereka dibakar di api neraka. Bukan berarti yang dibakar hanya mukanya. Muka itu menggambarkan wujud orang yang paling jelas. Jadi kalau mengatakan sudah tampak mukanya, itu bukan berarti mukanya datang sendiri tanpa badan, tanpa muka, begitu. Itu mewakili. Biasanya orang dari jelas, isi A, si B, si C, itu kalau mukanya tampak. Tapi misalnya orang belum begitu kenal, baru ketemu berapa kali, kemudian mukanya ditutup, ditanya itu siapa, nggak mudah untuk mengetahui kan? Ya. Tapi kalau mukanya kelihatan, walaupun badannya ke bawah ditutup, itu lebih mudah mengenal. Iya kan? Loh, maka di situ Allah berfirman, tawafaku wujuhahum nar. Jadi muka mereka dibakar di api neraka. Wa hum fiha kalihun. Mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Nah, cacatnya nggak dijelaskan di sini. Cuma di tempat-tempat yang lain banyak dijelaskan, bahkan berulang-ulang. Diulang-ulang terus. Itu kan misalnya api neraka itu ditutup sehingga panasnya nggak keluar kemana-mana, seperti obat ini. Sehingga kalau membakar itu malah yang matang duluan, yang dalam. Ya kan? Bapak Ibu kalau lihat orang bakar bata merah ditutup semua, nggak boleh bocor kan panasnya. Itu tanahnya dari dalam dulu kan. Ya nanti yang di tepi-tepi itu malah akhir itu matang itu. Nah, itu orang di dunia aja bisa membuat seperti itu biar matangnya dari dalam dulu. Makanya di neraka itu terbakar dari ulu hatinya. Ulu hati itu menggambarkan yang paling dalam kan. Itu sudah terbakar lebih duluan. Walaupun sini yang dibakar itu dari mukanya, tapi bisa jadi yang gosong dari dalam dulu. Jadi jangan gambarkan neraka itu seperti kita dulu kalau kecil di sawah, kemudian rumput bakar itu jagung atau bakar ubi kayu. Ya, yang luarnya wis gosong, jurune masih mentah, akhirnya mogok. Nggak seperti itu. Jadi panasnya itu luar biasa. Ya seperti daerah-daerah Karanganyar, Wonogiri dulu kalau siang-siang ke sawah, lapar, mau pulang rumahnya jauh, itu ngambil singkong itu dilepas, ya dicabut, dan dibakar di situ.
Ya belum matang tanah ya nggak apa-apa, karena lapar di sawah kan, nikmat juga kan. Kamu kadang-kadang di sawah itu nggak pakai dibakar pun juga enak. Katanya malam ini asli, belum tercampur apa-apa gitu kan, malam murni. Nah kembali ke sini, jadi tarfaku wujuhahumun nar. Jadi muka mereka dibakar di api neraka. Terus babum fiha khalidun. Mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Alam takun ayat itu telah alaikum. Bukankah ayat-ayat Allah telah dibacakan kepada kamu semua? Dulu di dunia kan dibacakan ayat-ayat Allah, disampaikan firman Allah. Tapi fakuntum biha tukadzibu, tetapi kamu selalu mendustakannya. Kalau pengajian dibacakan Quran malah nggak mau, takut itu. Sekarang banyak orang takut yang takut pada Quran. Dijajak aja pengajian, mana sana? Apa yang ngaji Quran? Aku nggak mau kalau Quran. Kenapa? Nanti kalau disuruh baca, ya nggak usah baca, dengarkan saja. Gitu. Dengarkan, menirukan, itu udah dapat pahala. Lebih banyak lagi mendengarkan penjelasannya, pemahamannya. Nanti lama-lama ngerti isinya, karena Allah yang menjamin, ya kan? Allah menjamin, Allah yang memudahkan Al-Quran ini dipahami. Karena Allah berfirman, "Balaqad yasanal Qur'ana dzikran, fahal min mudzakir." Dan sungguh Allah memudahkan Al-Quran itu. Jadi selama kita itu ada kemauan dan kesungguh-sungguhan, Allah membukakan jalan. Maka kalau misalnya saya baru berlatih membaca belum lancar, ya tidak apa-apa. Yang penting ikut. Nanti ikut lama-lama dengarkan, lama-lama ingin menirukan, lama-lama ingin nyimak, ingin membaca sendiri. Ya lama-lama jadi bisa. Allah itu memberikan kecerdasan pada kita. Sesuatu yang semula itu baru sekali dengar itu masih asing, belum begitu akrab. Dan begitu nanti berulang-ulang, lama-lama menjadi akrab, menjadi kenal. Sama kan kalau batu hitam, batu yang keras itu kena tetesan air. Kalau terjadinya tidak rutin, tidak lama, tidak bisa lubang kan. Tapi kalau tetesan air terus menerus sepanjang masa nggak pernah berhenti, lama-lama ada lubangnya di situ kan. Padahal air itu kan sangat lunak, padahal batu itu sangat keras. Tapi kenapa lama-lama bisa lubang? Itu kekuatan istiqomah, kekuatan dari ajar terus menerus. Maka kenapa amal yang paling baik itu yang dilakukan secara istiqomah, terus menerus sampai dijamin. Misalnya itu udah terbiasa terus gitu, dia pasti memahami Quran. Suatu ketika nggak bisa hadir, mungkin karena kondisi badannya kurang fit, kurang sehat, karena makin lama sudah semakin tua gitu kan, tidak se-fresh ketika masih muda dulu gitu. Atau pas barengi acara apa yang penting gitu, itu tetap dapat pahala. Walaupun realnya sakit gak bisa hadir, tapi tetap dapat pahala. Karena itu nilai dari istiqomah sebelumnya gitu. Nah makanya ketika tidak ada hal yang memang sangat mengganggu, sedapat mungkin jangan sampai meninggalkan
kajian memahami Quran. Nah tadi misalnya batu hitam tadi tetesi air terus, sebetulnya sudah mau lubang tapi terus berhenti dulu berapa hari. Setelah leret berapa hari netes lagi, leret lagi, bisa lubang nggak? Nggak bisa lubang. Kenapa? Karena tidak terus menerus, tidak secara istiqomah. Ya itu kan jadi ayat Allah gitu kan. Nah, maka ini yang dulu mungkin takut kalau pengajian itu memahami Quran, dianggap kalau ngaji Quran itu harus urut baca satu-satu, nanti khawatir belum bisa diketahui temannya. Ya tidak perlu diketahui. Kalau baca itu masih sulit, selama masih sulit, terus berusaha sungguh-sungguh, kan pahalanya malah double-double. Pahala karena sulitnya, pahala karena berusaha untuk melafalkannya, pahala mungkin karena rasa nggak enak sama teman-teman. Yang lain sudah lancar kok belum, bisa jadi begitu kan? Ya tapi asal terus menerus, nanti lama-lama bisa gitu. Oke. Kemudian kita lanjutkan baca ayat 106. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu rabbana ghalabat 'alaina shiqwatuna. Qalu rabbana ghalabat 'alaina shiqwatuna. Wa kunna qauman dhalin. Wa kunna qauman dhalin. Rabbana akhrijna minha. Rabbana akhrijna minha. Fa in 'udna fa inna dhalimun. Wa in kunna wa inna dhalimun. Qala sa'u fiha wa la tukallimun. Qala sa'u fiha wa la tukallimun. Innahu kana fariqum min ibadi. Innahu kana fariqum min ibadi. Yaquluna rabbana amanna faghfir lana. Yaquluna rabbana amanna faghfir lana. Faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Fattakhadhuhum sikhriya. Fattakhadtumuhum sikhriya. Hatta ansaukum dzikri. Hatta ansaukum dzikri. Wa kuntum minhum tadhakun. Wa kuntum minhum tadhakun. Nah, ketika di dunia mereka dibacakan ayat-ayat Allah,
tetapi mereka selalu mendustakannya. Nah, ketika di akhirat mereka berkata pada Allah, qalu Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna. Ya Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan kami. Jadi baru sadar kalau di dunia itu hidupnya penuh dengan kejahatan. Itu ketika ajal sudah datang. Lebih nyesal lagi ketika sudah di akhirat. Terus berikutnya apa? Wa kunna qawmandoli, dan adalah kami termasuk orang-orang yang sesat, zalim. Jadi baru sadar kalau sesat itu ketika ajal sudah datang. Baru sadar kalau selama ini hidupnya sesat ketika sudah selesai hidup di dunia. Sudah di alam akhirat baru sadar, ya Allah, ternyata selama ini kami itu dikuasai oleh kejahatan, dan kami termasuk orang-orang yang sesat. Seandainya mengatakan ini diajukan, misalnya 5 tahun sebelum meninggal atau 10 tahun sebelum meninggal, itu sangat mulia. Jika di ujung akhirnya 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, itu betul-betul sadar mengakui kesalahannya, kemudian terus memurnikan keimanannya, terus berusaha untuk beramal soleh, itu akan selama-lamanya di akhir. Ini sayangnya sadarnya sudah terlambat. Dan ini paling banyak nanti seperti ini. Nah, setelah sadar lalu mengatakan apa? Rabbana akhrijna minha. Ya Allah, ya Tuhanku, keluarlah kami dari tempat ini. Untuk apa? Ingin kembali ke dunia. Loh, padahal sudah ganti alam. Ya tentu tidak bisa. Tapi karena penyesalannya tetap aja mereka minta, Rabbana akhrijna minha. Ya Tuhanku, keluarkanlah kami ke tempat ini, kembalikanlah kami ke dunia. Fa'in mutna fa'inna dhalimun. Maka jika kami nanti kembali lagi di dunia tetap juga kafir, kami betul-betul orang yang zalim. Nah, sudah jelas kalau boleh, ya kan, sudah dikasih waktu ada 58 tahun, 60 tahun, 65 tahun, 70 tahun, bahkan 70 tahun lebih. Tidak sadar-sadar, malah semakin zalim, semakin sesat, bahkan semakin sombong. Nah, ketika sudah sampai di akhirat, ingin kembali ke dunia, ingin berbuat baik. Kemudian Allah menjawab terhadap orang-orang yang ketika hidup di dunia tidak mau mendengarkan, tidak memahami Quran. Setelah di akhirat baru sadar, terus minta kembali hidup ke dunia, akan berbuat baik, akan membersihkan imannya. Ya, mudah jawab gimana? Qala sa'u fiha. Allah berfirman, udahlah tinggallah kamu hina-hina di dalam neraka itu. Ya. Wala tukallimun, dan janganlah kamu bicara dengan aku sama sekali. Jadi Allah tidak mau sama sekali bicara dengan orang-orang di neraka. Udah terlanjur. Dia sebutkan, apa kurang lama waktu dikasih kesempatan di dunia, sudah dipanjangkan usianya. Itu dulu
saya baca ya, orang-orang yang hebat luar biasa itu banyak yang usianya nggak sampai 55 tahun. Jadi misalnya Imam Nawawi itu luar biasa hebatnya, tulis-tulisannya itu luar biasa, termasuk kitab Riyadhus Shalihin yang juga hebatnya. Juga Imam Al-Ghazali yang tarikh luar biasa, itu umurnya nggak nyampe 55 tahun, hanya 53 tahun, bahkan hanya 45 tahun. Nah, kita itu sudah dikaruniai usia. Ada yang sudah mendekati usia Rasulullah 63, bahkan ada yang sudah lebih, dikasih bonus sudah 65, ya kan? Bahkan lebih dari 65. Terus apalagi hidup ini yang dicari gitu, ya kan? Kan tinggal satu saja untuk menyiapkan kehidupan yang sebenarnya, hidup yang selama-lamanya, yaitu hidup di akhirat. Harus menyiapkan bekal dengan cara betul-betul memurnikan, membersihkan keimanannya, ketauhidannya. Jadi kalau imannya itu betul, seluruh amal solehnya bisa dihitung. Tapi kalau ketahui campur dengan kemusyrikan, jadi campur dengan kemunafikan, itu amalnya jadi terhapus. Habitat amal dulu, ya terhapus amal-amalnya. Terus innahu kana fariqum min ibadi, sesungguhnya ada segolongan dari hamba-hambaku, ada seorang dari hamba Allah, yaqulu, yang hamba Allah tadi itu mengatakan, Rabbana amanna faghfir lana warhamna anta khairur rahimin. Ada di antara hamba-hamba Allah yang berdoa kepada Allah ketika di dunia ini, ya Tuhan kami telah beriman, ya Rabbana amanna, ya Tuhanku kami telah beriman, faghfir lana, maka ampunilah kami, warhamna, kasih sayanglah kami, berilah rahmat kami, wa anta khairur rahimin, dan engkaulah zat yang maha pemberi rahmat, zat yang maha paling baik, yang memberi kasih sayang, ya. Itu ketika di dunia seperti itu. Tadi yang 110 sudah kita baca, sudah ya. Nah, lalu malah kamu menjadikan mereka buah ejekan. Jadi kalau ada hamba-hamba Allah yang mengatakan kemudian, ya Allah kami telah beriman, ampunilah kami, rahmatilah kami, karunialah kami, kasih sayangilah kami, malah diejek-ejek. Yang ejek-ejek orang-orang yang zalim tadi, orang yang kafir tadi. Nah, lalu kamu menjadikan hamba Allah tadi buah ejekan. Nah, sehingga kesibukan kamu mengejek mereka, nah menjadikan kamu lupa mengingat Allah, dan adalah kamu selalu mentertawakan mereka. Jadi kadang malah katakan, oh sok dadi wong suci, semuci, disi biasa-biasa kanca yang sama lagi yang didik nggawa Quran. Nah, coba gitu, itu ngejek-ngejek kan? Lu ngomong Quran kan mulia gitu. Malah isi-isi yang kantongnya kartu saya dari Quran. Lu kan terus berubah kan? Iya kan? Tapi ini memang sebenarnya ngejek-ngejek begitu. Ini ketika di dunia. Jadi nggak senang pada orang yang beriman,
orang yang ingin bertobat, ingin yang berusaha mendekatkan diri pada Allah. Terus mengatakan ketok dhewe wis kegendam iki. Kegendam masjid itu. Padahal sadurunge masjid itu ora kaya ngono kuwi lho. Sambet. Romansane kegendam. Lho ini firman Allah itu kan. Kok malah DC jadi buah EJK. Malah mengatakan udah tua aneh-aneh gitu. Untuk ikutin kota ngaji barang. Barang itu pagi-pagi kedinginan awalnya masuk angin. Padahal itu berjuang all out untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Itu usaha maksimal. Jadi malah dikatakan begitu. Ya namanya orang beriman, ya harus sabar. Harus terima seperti itu. Nah, terus yang berikutnya ini penting sekali. Nah, kita baca ayat 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni jazaituhum yawma bima sabaru. Inni jazaituhum yawma bima sabaru. Annahum humul faizun. Annahum humul faizun. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Fas'alil 'adin. Fas'alil 'adin. Qala in labithtum illa qalila. Qala in labithtum illa qalila. Law annakum kuntum ta'lamun. Law annakum kuntum ta'lamun. Ya, itu setelah lihat kenyataan orang-orang seperti itu, ada yang juga berusaha untuk betul memulihkan keimanannya, ketauhidannya, belum mengesahkan Allah, kemudian beramal soleh, minta maghfirah pada Allah, bertobat, mau dikasih sayang oleh Allah. Terus orang-orang kafir, orang musyrik malah ngejek, malah dijadikan bahan ketawaan itu. Kemudian sesungguhnya Allah memberi balasan kepada mereka di hari ini dari apa yang diperbuat di dunia. Karena kesabaran mereka, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang. Ketika di dunia diejek, dijadikan bahan-bahan ketawaan, dirasani, dimomongkan di sana sini, bahkan difitnah, tetap aja sabar. Dan itu orang-orang yang faizu, orang-orang yang menang. Ya, orang yang beruntung kan faizul kabir, kemenangan yang besar, keberuntungan yang besar. Tapi yang pokok dua, diampuni seluruh kesalahannya dan dimasukkan ke surga selama-lamanya. Itu orang-orang yang faizu. Dan qala kam labithtum fil ard. Allah bertanya, sebenarnya kamu itu hidup di dunia berapa lama? Kam labithtum fil ardi adada sinin. Tahukah kamu itu hidup di dunia ini berapa lama? Qalu, mereka orang-orang tadi menjawab, labithna yauman au ba'da yaum.
Ya kami tinggal di dunia ini barangkali sehari atau setengah hari. Ketika dibandingkan di akhirat gitu loh. Ya. Jadi labirna yauman au ba'da yaum. Kami tinggal di dunia sehari atau setengah hari. Terus pas alil adi, coba tanyakan kepada orang-orang yang begitu. Kemudian Allah menjelaskan qala illa itu illa qalila. Sesungguhnya kamu itu tinggal di dunia ini melainkan hanya sebentar sekali. Hanya sebentar sekali itu kurang dari setengah hari. Mungkin hanya 1 jam, mungkin hanya 1 jam dibandingkan dengan akhirat. Ya. Maka di akhir lau anakum kuntum taklamun. Lalu sesungguhnya kamu harus mengetahui semacam itu. Harus mengerti. Jadi ini pemberitahuan oleh Allah kepada kita, tapi dalam bentuk dialog, dalam bentuk tanya jawab. Ini kalau disederhanakan ada gini. Sebetulnya kamu hidup di dunia itu hanya sebentar sekali loh. Ya. Yang lebih sebentar dari setengah hari. Jadi setengah hari itu tidak ada. Dan beda sangat sebentar kok aneh-aneh itu loh. Tidak ngecek-ngecek orang yang memahami Quran, tidak ngetawa-ngetawakan, tidak pakai ngerasani barang, tidak orang seneng pada orang yang memahami Quran. Ya kan? Nek memahami Quran yang masjid, jadi diromongin diarani ngerebut masjid. Lu karena begitu baik pun pilih Allah itu. Dari pengajian yang omah, jadi rembuk ngaji kok nek omah, gitu kok tak mau kapan? Kok rampung nek kok saking ora betah ini. Ora betah kalau ada orang ngaji. Padahal nggak ikut tuh, cuma lihatnya ora betah itu. Mungkin yang ikut malah betah gitu ya. Cuma karena nggak ikut itu jadi rapetan gitu. Nah itu Allah memastikan, menjelaskan dengan bentuk dialog. Sebenarnya kamu tinggal di dunia itu berapa lama? Mereka semua jawab, kira-kira ya sehari atau setengah hari. Kalau mungkin tidak, kamu tinggal di dunia hanya sebentar sekali. Nah ini kan sangat jelas kan? Nah, in labitum illa qalila. In labitum illa qalila. Sesungguhnya kamu tinggal di dunia itu hanya sangat sebentar. Illa qalila. Kalau misalnya ibu-ibu ada anaknya yang minta, Bu, ini anak udah lama minta makan, lapar gitu. Ibu bilang, ya sebentar nak, ya sebentar. Ini sudah mau masak. Sebentar itu kan hanya hitungan jam kan? Itu namanya sebentar. Itu Islam Quran illa qali. Ada lagi bilang, Ma, aku udah lapar, minta makan. Ya nak, sebentar tak belikan bubur ke warung sebelah. Sebentar kan? Ya barangkali 1 jam, ya barangkali mungkin 30 menit gitu kan. Itu hilang, kok hilang? Itu sebentar gitu. Makanya kan dunia ini sebentar, maka harus betul-betul digunakan sebaik mungkin untuk menyiapkan hidup besok di alam akhirat itu. Nah, kita baca penutupan selesai.
Surat Al-Mu'minun ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha Wa annakum ilaina la turja'un. wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haq. Wa ta'ala Allahul malikul haq. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih. la burhana lahu bihi Fa innama hisabuhu 'inda rabbi. fa innama hisabuhu 'inda rabbih Innahu la yuflihul kafirun. innahu la yuflihul kafirun. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Nah, ini Allah menyampaikan apa hasitum annama khalaqnakum abatha. Apa kamu kira ya kamu diciptakan itu, Allah menciptakan kamu itu sia-sia, main-main? Apa tidak ada tujuan? Apa beriseng gitu kan? Nah, wa annakum ilaina la turja'un. Padahal kamu semuanya itu nanti akan dikembalikan kepada Allah. Bapak Ibu pernah nggak yang sudah mulai istiqomah mungkin ada 5 bulan yang lalu, mungkin ada 9 bulan yang lalu, sekali-kali malam hari sebelum berangkat tidur itu muhasabah sebentar perubahan perjalanan hidup ini. Dulu sebelum mantap istiqomah memahami Quran seperti apa, terus sekarang seperti apa? Pernah nggak sekali-kali begitu? Nah, coba itu dalam rangka bersyukur. Nah, jadi ngerti, mulai paham isi Quran, mulai senang, mulai hidupnya lebih tentram. Padahal ini mungkin belum ada seperpuluhnya dari perjalanan hidupnya. Misalnya hidupnya sudah 60 tahun, digunakan ini baru misalnya 1,5 tahun, belum ada sepersepuluhnya kan? Itu sudah mulai merasakan. Coba ini kalau terus istiqomah sampai nanti ajal datang, betapa mulianya besok di akhirat. Coba ini baru bisa dirasakan oleh orang-orang yang mengamalkan. Tanpa mengamalkan tidak bisa merasakan. Itu kehebatan orang yang menjalani jalan hidup menurut tuntunan Allah. Jadi baru bisa merasakan kalau betul-betul sudah mengalami. Maka ini intinya. Fata'ala Allahul malikul haq. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. La ilaha illa huwa. Tiada Tuhan kecuali Allah.
huwa Rabbul Arsyil Karim, yaitu Tuhan yang memiliki arsy yang mulia. Ya. Menyebut Allah ilahan akhar, dan barang siapa yang menyembah Tuhan selain Allah, akhar berarti musyrik kan? Ada yang menyembah benda, ada kekuasaan, ada yang kekayaan, ada yang nafsu. Artinya nggak sempat gunakan waktunya untuk memahami Al-Quran, berarti mempertuhankan selain Allah. Nah, itu gimana? La burhana lahu, nanti tidak akan diterima alasan apapun. Apapun tidak akan bisa terima alasannya. Oh, dulu nggak ada yang ngajak kami untuk memahami Quran, udah tertolak semua. Dulu tetangga kami kalau kamu memahami Quran dilarang-larang, enggak, semuanya nggak diterima. Istilahnya apa? La burhana lahu, sudah tidak ada sama sekali alasan yang bisa diterima. Nggak ada lagi penjelasan. Sudah, ini sudah kata akhir gitu. Ini akibat orang yang punya sembahan selain Allah, yang minta kepada selain Allah. Itu sampai la burhana lahu fa inna ma hisabuhu inda rabbih, maka sesungguhnya perhitungannya, hisabnya itu nanti betul-betul berada di sisi Allah, 100% pada sisi Allah, bukan pada Tuhan-Tuhan yang disembah ketika dia selain Allah itu. Itu sepenuhnya pada inda rabbi. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. La yuflih, tidak pernah untung orang kafir itu. Agar bakur fikir barakan baka khairur rohimi. Kemudian terus memohon Allah, ya Tuhan, berikan ampunan aku, rahmatilah aku. Engkaulah zat yang maha memberi rahmat, zat yang paling kasih sayang, zat yang paling maha pemurah. Ya itu mohon begitu. Nah, jadi inti dari surat Al-Mu'minun ini itu supaya kita betul-betul menjadi orang yang mukmin, orang yang yakin bahwa Allah itu esa, Allah itu ahad, mentauhidkan Allah, memurnikan keimanannya kepada Allah semata, tidak ada sekutu bagi Allah. Nah, insya Allah besok pagi kita mulai surat An-Nur, yang artinya cahaya. Ya, alhamdulillah ini sudah selesai surat Al-Mu'minun. Semoga walaupun mungkin belum bisa nangkap detil-detilnya, paling tidak garis besarnya itu bisa kita pahami. Ya, bisa kita tangkap. Semoga Allah senantiasa membuka kesadaran kita, memberi kesempatan pada kita, memperolehkan hidayah pada kita semua, sehingga semakin lama semakin senang untuk memahami apa yang dituntutkan dan berusaha untuk mengamalkannya. Nanti malam jadwalnya di Masjid Al-Mubarak. Yang Masjid Al-Mubarak di utara Gunung, pintu waktu. Silakan Bapak Ibu yang menyempatkan bisa bergabung. Maka kepada kita akhiri bersama dengan kata hamdalah dan doa keluarga. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, wa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.